Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5266. Charlie berkata saat ini, semua orang akan sangat sibuk minggu depan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Melihat Charlie hendak pergi, Ruoli dengan cepat berkata, Tuan Wade, saya masih ada urusan lain. Saya ingin meminta izin Anda. Charlie bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Ruoli menjelaskan, ketika saya berada di Amerika Serikat. Nona itu mengatakan kepada saya secara pribadi bahwa ayah dan ibu saya berterima kasih atas bantuan Anda. Bisa menjadi orang yang beranggota tubuh sehat lagi. Kalau orang tuaku melangsungkan pernikahan nanti, dia berharap aku mengundang dia dan ayahnya untuk hadir. Lihat. Oh, Charlie tidak terlalu memikirkannya saat mendengar ini, dan berkata dengan lugas. Karena dia sudah bilang begitu, terserah padamu untuk memutuskan apakah akan mengundangnya atau tidak. Ruoli mengetuk pelan. Sambil mengangguk, ia berkata, kalau begitu aku akan meneleponnya nanti. Meskipun Ruoli tahu bahwa Nanako ingin menghadiri pernikahan orang tuanya. Kemungkinan besar dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu Charlie. Namun dia juga tahu betul dalam hatinya bahwa kasih sayang Charlie terhadap Nanako jauh lebih besar daripada kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa dan tidak boleh dengan sengaja menghindari masalah ini hanya karena keduanya akan bertemu. Karena Charlie tidak keberatan dengan hal ini, dia dengan murah hati mengundang Nanako dan ayahnya Yuhiko ke Aurous Hill untuk menghadiri pernikahan orang tua mereka nanti. Saat ini, Kyoto, Jepang. Ketika Yuhiko kembali dari Amerika Serikat, dia tidak memilih pergi ke Tokyo tetapi langsung pergi ke rumah keluarga itu di Kyoto. Rumah ini memiliki arti yang sangat khusus baginya dan Nanako. Ini adalah rumah besar pertama dalam arti sebenarnya yang dibeli Takehiko Ito setelah kebangkitan hidupnya. Dan itu merupakan titik awal bagi hidupnya untuk memasuki kemuliaan. Dan ini adalah tempat di mana Nanako mengantar kelahirannya kembali setelah terluka parah. Dan itu adalah kesaksian terbesar perasaannya terhadap Charlie. Kali ini Yuhiko mampu menumbuhkan kakinya lagi, yang memberinya pemahaman baru tentang kehidupan. Sekarang, dia tidak hanya kehilangan keinginan untuk menang dan kalah dalam bisnis, namun juga kehilangan rasa dekadensi setelah amputasi. Saat ini, dia hanya merasa hidup ini terlalu baik. Dia hanya ingin menghabiskan setiap hari bersama keluarganya dengan bahagia dan tanpa penyesalan di hari-hari mendatang. Sedangkan untuk hal-hal lainnya, hal itu menjadi kurang penting. Dan Nanako juga mendapat pencerahan baru. Setelah mengambil alih keluarga itu, dia telah bekerja tanpa pamrih sebagai wanita yang kuat. Karena takut kalau keluarga itu hanya ada di tangannya dan dia tidak bisa mengecewakan ayahnya. Namun setelah kembali dari Amerika Serikat kali ini, dia menyadari bahwa ayahnya tidak lagi peduli dengan bisnis dan uang. Dan dia sendiri tidak begitu tertarik dengan hal-hal ini. Dalam kasus ini, tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Tinggal di Kyoto tidak hanya membuatnya bahagia tetapi juga tinggal bersama ayahnya. Yang jauh lebih nyaman daripada tinggal di Tokyo, kota metropolitan yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Selama Yuhiko ada di sini, dia dapat hidup dengan percaya diri dan berani sebagai orang yang sehat. Para pelayan yang bisa muncul di sini juga adalah orang kepercayaannya. Jadi tidak perlu khawatir tentang kelahiran kembali anggota tubuh yang terputus. Saat ini, Yuhiko berada di halaman tempat Nanako dan Charlie berjalan di salju. Berlatih ilmu pedang bersama Tanaka Hiroshi. Tuan dan pelayannya selalu terobsesi dengan kendo. Akhirnya pulih, dan tentu saja menekuni hobi ini lagi. Nanako, di sisi lain, sedang duduk di ruangan bergaya Jepang dengan pintu kayu terbuka di samping halaman. Sebuah meja kayu halus didirikan di atas tatami. Setelah semuanya dicocokkan dengan hati-hati, mereka dimasukkan dengan hati-hati ke dalam botol. Bab 5267. Di halaman, suara tuan dan pembantu saling membacok dengan pedang kayu dan berteriak-teriak menggema. Nanako tidak hanya tidak menganggapnya terlalu kacau, tetapi dia sering mengeluarkan energinya. Dan menyaksikan mereka berdua berolahraga dengan penuh minat. Pada saat ini, telepon genggamnya tiba-tiba bergetar di bawah meja. Dia menunduk dan melihat bahwa Ruolilah yang menelepon. Senyum bahagia muncul di wajahnya, dan dia berteriak keras kepada dua orang di halaman. Odo-san, Tanaka-san, berhenti sebentar. Kita mungkin harus bersiap pergi ke Cina. Mendengar perkataan Nanako, Yuhiko menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Bersandar pada pedangnya dan bertanya dengan napas terengah-engah, Nanako, apa yang kau bicarakan? Pergi ke Cina?
Ya, kata Nanako sambil tersenyum. Sedikit tunggu sebentar, aku akan menjawab panggilannya. Yuhiko itu bahkan lebih terkejut, berpikir bahwa Nanako telah menerima panggilan seseorang. Jadi dia bilang kalau dia mau ke Cina, tapi dia tidak menyangka kalau panggilannya belum dijawab. Nanako menghubungkan telepon, dan Ruoli di sisi lain bertanya. Nona Ito, saya menelepon tiba-tiba, apakah saya mengganggu Anda? Tidak, tidak, kata Nanako sambil tersenyum, aku tidak ada urusan. Aku sedang bermain dengan bunga, ngomong-ngomong kenapa kau memanggilku? Ruoli langsung ke intinya, ini tentang pernikahan orang tuaku. Nanako bertanya dengan heran, apakah orang tuamu akhirnya menikah? Ya, kata Ruoli jujur, Tuan Wade baru saja datang ke sini, dan tanggal pernikahan orang tua saya sudah dipastikan, 8 Agustus. Saya dengan tulus mengundang Ibu Ito dan Bapak Ito ke Aurose Hill untuk menghadiri pernikahan atas nama orang tua saya. Nanako berkata tanpa ragu, bagus. Selamat sebelumnya untuk Paman dan Bibi atas cinta mereka. Ayah dan aku harus datang ke Aurose Hill sebelum tanggal 8 Agustus. Ruoli berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Pernikahannya akan diadakan di Shangri-La. Jika memungkinkan, Anda bisa menginap di Shangri-La, beritahu saya waktu keberangkatan Anda. Dan saya akan membantu Anda mengatur penjemputan dan kamar terlebih dahulu. Baiklah, kata Nanako sambil tersenyum dalam hatinya, kalau begitu sampai jumpa di Aurose Hill. Ruoli juga berkata, oke, sampai jumpa di Aurose Hill. Nanako tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat berkata, ngomong-ngomong, Busu, kalau Anda perlu merangkai bunga di tempat, kenapa tidak saya saja yang melakukannya? Saya telah belajar merangkai bunga selama bertahun-tahun, dan saya tidak cukup rendah hati untuk mengatakan bahwa saya memiliki beberapa pengalaman di bidang ini. Dan saya bisa memesan bunga terbaik di Jepang. Lalu aku bisa langsung menyiapkan bunga dari sini dan membawanya untuk membantumu mendekorasi tempat ini. Ruoli sangat memahami seni merangkai bunga ala Jepang dan tahu bahwa seni ini dibudidayakan secara luas di Jepang. Nanako adalah seorang wanita yang telah mempelajari merangkai bunga selama bertahun-tahun. Pemahamannya tentang merangkai bunga pasti sangat mendalam. Dan dia bukanlah perusahaan pernikahan yang dapat ditandingi oleh toko bunga manapun. Jadi, dia terkejut dan berkata, benarkah, Nona Ito, apakah ini akan menyebabkan Anda terlalu banyak masalah? Tidak. Nanako berkata sambil tersenyum, sejujurnya, ketika aku senggang, aku hanya suka merangkai bunga. Termasuk sekarang saya sedang bermain dengan bunga dan tanaman. Jika kamu bisa percaya padaku untuk mengurus semua rangkaian bunga di tempat, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ruoli berkata tanpa ragu, itu sungguh luar biasa. Oke. Terima kasih, Bu Ito. Nanako tersenyum dan berkata, sama-sama, Nona Su. Jika Anda memiliki sketsa tata letak adegan dalam 2 hari ke depan, ingat untuk mengirimkannya kepadaku. Aku akan merujuk pada gaya pemandangannya untuk membuat rangkaian bunga yang bagus. Oke, oke. Ruoli buru-buru berkata, setelah rencananya keluar, aku akan mengirimkannya kepadamu sesegera mungkin. Tidak masalah. Setelah menutup telepon, Nanako bersorak. Odo-san, tanggal 8 Agustus kita akan pergi ke Aurose Hill untuk menghadiri pernikahan orang tua Nona Su. Saya berjanji kepada Busu bahwa saya akan merangkai bunga untuk orang tuanya. Dia pun sangat senang, lalu tersenyum dan berkata, aku akan mengikuti rencanamu. Aku akan pergi kapanpun kau menyuruhku pergi. Bab 5268. Nanako berseru, kalau begitu sudah diputuskan, ayo kita berangkat tanggal 5. Ngomong-ngomong, Odo-san, bisakah kau kembali lagi nanti? Aku ingin tinggal di Aurose Hill beberapa hari lagi. Yuhiko mengangguk, terserah kamu. Nanako berkata dengan gembira, kalau begitu, setuju. Yuhiko bertanya padanya, karena kamu ingin hidup lebih lama, apakah kamu ingin membeli rumah di Aurose Hill? Jika Anda menginap di hotel sepanjang waktu, saya khawatir itu akan terlalu membosankan. Nanako bertanya dengan mata terbelalak, bolehkah, Odo-san? Bisakah kita membeli rumah di Aurose Hill? Yuhiko Ito menggelengkan kepalanya tak berdaya. Anda adalah kepala keluarga Ito. Anda memiliki keputusan akhir tentang bagaimana uang itu dibelanjakan? Itu bagus. Nanako buru-buru berkata kepada Tanaka Koichi, Tanaka-san, jika kamu tidak punya kegiatan, kenapa tidak berangkat ke Aurose Hill besok pagi? Dan cari rumah yang cocok dulu.
Koichi Tanaka berkata tanpa ragu. Tidak masalah, Nona, saya akan berangkat besok pagi. Setelah itu dia bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Nona, apakah Anda punya persyaratan untuk rumah itu? Nanako berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah jika lebih besar, lebih tenang, dan lebih jauh. Anda tidak dapat menemukan rumah bergaya Jepang di Aurous Hill. Tapi aku tidak menginginkan dekorasi semewah itu. Lebih baik sederhana dan murah hati. Ngomong-ngomong, kamu bisa membeli beberapa mobil. Dan pilihlah beberapa pekerja dari rumah yang fasih berbahasa Mandarin dan bisa pergi ke sana untuk mengurusnya. Tanaka mengangguk. Dan berkata, baiklah Nona, kalau begitu saya akan memilih orang yang baik untuk saya bawa kali ini. Setelah memilih rumah, jika Anda perlu melakukan perubahan apapun, saya bisa segera memulainya. Nanako memberi instruksi, atur jet pribadi, kenakan masker dan kacamata hitam setiap saat. Dalam situasi Anda saat ini, Anda harus meminimalkan paparan Anda. Selain itu, setelah kamu tiba di Aurous Hill, kamu bisa melakukan semuanya sendiri dan tidak mengganggu Charlie. Koichi Tanaka dengan hormat berkata, baiklah Nona, saya akan memperhatikannya. Nanako berdiri dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu ayah dan aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berlari keluar. Yuhiko bertanya dengan keras dari belakang, Nanako, kamu mau pergi kemana sekarang? Nanako berkata tanpa menoleh ke belakang, aku akan pergi ke kuil pavilion emas, dan meminta wali untuk Charlie. Penjaga kekaisaran di masyarakat Jepang hampir dapat disamakan dengan amulet Cina. Yuhiko bergumam, gadis konyol ini, Tuan Wade memiliki kekuatan besar. Mengapa dia membutuhkan penjaga kuil Kinkakuji? Penjaga kuil Kinkakuji yang kau minta mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu Tuan Wade. Bagaimana jimat di kuil bisa melindungi naga? Koichi Tanaka sengaja merendahkan suaranya ke sisi yang berlawanan dan berkata, Tuanku, Anda mungkin tidak tahu bahwa penjaga kuil pavilion emas sebenarnya adalah tanda cinta untuk para gadis. Mereka hanya akan meminta wali di sana untuk kekasihnya. Benarkah? Tanya Yuhiko heran. Bahkan keluarganya pun tidak punya kualifikasi. Hiroshi Tanaka tersenyum dan berkata, anak muda berpikir bahwa penjaga kuil Kinkakuji dapat membantu dalam pernikahan. Jika Anda ingin meminta hal-hal lain untuk keluarga Anda dapat pindah ke kuil lain. Yuhiko sedikit terkejut, dan berkata dengan senyum tak berdaya. Dia benar-benar seorang gadis yang tidak ingin tinggal. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melihat Koichi Tanaka dengan gugup, dan bertanya, Tanaka, Nanako akan membeli rumah di Aurous Hill. Dia tidak akan tiba-tiba memutuskan untuk menetap di Tiongkok suatu hari nanti, kan? Koichi Tanaka menggaruk kepalanya, berkata dengan jujur. Tuanku, saya pikir apa yang Anda katakan juga mungkin, meskipun Tuan Wade sudah menikah. Aku bisa tahu kalau perasaannya terhadap Nona sangat istimewa. Jika diberi waktu, mungkin dia bisa memiliki hubungan yang positif dengan Nona. Hei, Yuhiko menghela napas, jika dia benar-benar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dimanapun dia tinggal di masa depan, aku akan mendukungnya. Bab 5269. Ketika Charlie kembali ke Thompson Villa, Claire masih membersihkan rumah dengan beberapa staf kebersihan. Karena bau tembakau dan alkohol, makanan berjamur, dan muntahan di lantai pertama benar-benar terlalu kuat. Perusahaan kebersihan bahkan menggunakan peralatan penghilang bau profesional untuk membersihkan seluruh lantai pertama secara menyeluruh. Dan Yakub, yang merupakan salah satu sumber bau itu, telah diundang ke halaman oleh Claire saat ini. Setelah Jacob dibius berat oleh Charlie. Dia tidak minum terlalu banyak alkohol sepanjang hari, tetapi dia masih sedikit mabuk. Saat ini, dia sedang duduk sendirian di halaman. Mengenakan celana dalam dan rompi basket, merokok, dan mendesah. Baru pada saat itulah Charlie menyadari bahwa tubuh ayah mertuanya semakin membengkak. Apalagi saat dia duduk di sana, perutnya sudah menumpuk menjadi benjolan besar. Ditambah lagi jenggotnya yang acak-acakan, seluruh keadaan orang itu tiba-tiba menjadi jauh lebih berminyak. Melihat Charlie kembali, mata Jacob tiba-tiba berbinar. Dia segera bangkit untuk menyambutnya dan bertanya. Charlie, menantuku yang baik, ayah ada urusan, dan aku ingin meminta saranmu. Charlie bertanya padanya, ayah, katakan saja apa yang ayah inginkan. Jacob melihat sekeliling dan tidak melihat seorang pun di sekitar, jadi dia berkata dengan wajah serius.
Aku akan mengobrol baik-baik dengan Pollard, kenapa kau tidak ikut denganku? Charlie bertanya dengan heran, apa yang akan kamu bicarakan dengannya? Jacob berkata dengan serius, bukankah dia seorang pria sejati? Kata orang, pria sejati tidak akan merenggut cinta orang lain. Aku akan berdebat dengannya dan mengatakan padanya untuk tidak menggangguku. Making, mungkin dia juga punya firasat. Melepaskannya agar dia merasa dikutuk oleh hati nuraninya? Jika dia melepaskannya, jantung bibimu mungkin akan kembali. Wajah Charlie penuh dengan tanda tanya. Ayah, tidak ada salahnya mengatakan bahwa seorang pria sejati tidak akan merenggut cinta orang lain. Tapi kalau bicara jujur, kekasihmu itu ibu, bukan Bibi Han. Jika dia datang untuk mengaku kepada ibunya, teorimu masih berguna, dan poin pentingnya adalah dia tidak melakukannya. Jacob berkata dengan penuh semangat, kalau begitu aku harus menciptakan beberapa kesulitan untuknya, kan? Jika aku tidak bisa menciptakan kesulitan praktis, setidaknya aku harus menciptakan kesulitan psikologis untuknya. Sambil berkata demikian, Jacob berkata lagi, ngomong-ngomong, bukankah dia seorang profesor? Saya akan pergi ke sekolah mereka untuk menemukannya, di depan murid-muridnya, rekan-rekannya, dan para pemimpinnya. Dan mohon padanya untuk tidak menggangguku, bibimu, dan menciptakan tekanan opini publik untuknya. Charlie berkata dengan canggung, Ayah, aku pasti tidak akan melakukan hal yang memalukan dan tidak berdasar seperti itu. Selain itu, Anda harus memikirkannya. Tekanan opini publik bagaikan pedang bermata dua. Sekarang internet sudah sangat berkembang. Jika Anda ingin membuat masalah, ada kemungkinan besar hal itu direkam dan diposting di internet. Bab 5270. Charlie melanjutkan, dan begitu berada di internet, ada kemungkinan besar ibu akan melihatnya. Jika ibu melihatnya dan ingin merepotkanmu, maka ibu tidak akan bisa mengendalikannya. Mendengar hal ini, Yakub tiba-tiba menciut karena ketakutan. Dan jelaga yang panjangnya sebesar 2 jari itu jatuh ke tanah karena ketakutan. Dia tiba-tiba menjadi depresi, dan bergumam. Jika Elaine tahu, bukankah ibunya akan mati? Tepat setelah dia selesai berbicara, terdengar deru mesin. Mesin V8 ikonik Mercedes-Benz G masih sangat dikenali. Dan Charlie tahu bahwa ada kemungkinan besar Horiah dan Elaine kembali tanpa melihat. Maka ia mengingatkan Yakub, Ayah, ibu sudah kembali, sebaiknya ayah perhatikan. Mercedes-Benz BG telah tiba di depan pintu. Jacob tidak berani mengambilnya lagi, jadi dia mengangkat kakinya untuk mematikan puntung rokok itu. Pada saat ini, dia melihat jendela kopilot diturunkan. Dan Elaine yang berwajah merah mencondongkan setengah tubuhnya dan berteriak. Jacob, ngapain kamu bengong? Ayo jemput aku. Bantu aku. Hei, aku datang. Jacob buru-buru menyetujui 2 kali dan berlari kecil sepanjang jalan. Ketika dia tiba di depan Mercedes-Benz BG, dia membantu Elaine keluar dari mobil. Dan Horiah di dalam taksi berkata kepada Elaine. Elaine, jika kamu baik-baik saja besok pagi, aku akan mengajakmu makan di restoran terbaik di kota ini. Elaine membalikkan punggungnya ke Horiah, melengkungkan bibirnya, dan membuat ekspresi jijik. Lalu tiba-tiba berubah menjadi wajah tersenyum, berbalik, dan berkata, Baiklah, besok kamu bunyikan klakson di pintu, dan aku akan datang dalam 5 menit. Horiah mengangguk, lalu menjentikan jarinya dengan anggun. Ayo berangkat besok, sampai jumpa. Setelah berbicara, dia menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya keluar. Elaine berjalan pulang dengan dukungan Jacob, sambil mengumpat, sialan Horiah. Dia membuatku takut hari ini. Tuhan memang picik, dia biarkan wanita seperti ini mencari uang. Jacob berkata dengan santai, karena kamu tidak bisa melihatnya seperti ini, menjauhlah darinya di masa depan. Jangan pedulikan dia, jangan beri dia kesempatan untuk mempermalukanmu. Itu saja. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa. Elaine berkata dengan sangat serius. Ketika aku kaya, meskipun dia membenciku sampai ke tulang, dia selalu mengikutiku. Kau tahu kenapa? Jacob mengangguk. Aku tahu, itu untuk memanfaatkan bajingan itu. Meskipun kalian berdua tidak dilahirkan oleh ibu yang sama, temperamen dan karakter kalian tidak berbeda. Setelah membunuh ayahmu, jika musuh mengundangmu makan malam, kalian berdua pasti akan pergi. Elaine tidak merasa bahwa Jacob mengejeknya sama sekali, tetapi berkata dengan sangat bangga.
Ini disebut mampu membungkuk dan meregang, dan tidak ada seorang pun akan mengalami kesulitan dengan uang. Lalu, Elaine berkata lagi, cepat dan bantu aku kembali ke rumah, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jacob tidak berani melakukan kesalahan, dan segera membantunya masuk ke dalam rumah, lalu membawanya ke lantai 3. Begitu Elaine memasuki ruangan, dia mengusir Jacob, lalu mengeluarkan kosmetiknya. Dan mulai hati-hati berdandan di depan cermin. Sambil merias wajahnya, dia bergumam dalam mulutnya. Sial, bukankah kamu, Horiah, baru saja menghasilkan uang dengan melakukan siaran langsung? Seolah-olah tidak ada yang tahu cara siaran langsung, aku juga ingin siaran langsung. Mulainya malam ini. Sebentar lagi aku pasti punya lebih banyak penggemar dan menghasilkan lebih banyak uang daripada kamu. Ada juga hari-hari ketika Elaine tidak merias wajahnya dengan hati-hati. Dan Elaine tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, dan segera mengubah dirinya menjadi penampilan dengan riasan tebal. Namun, Elaine sangat tenggelam dalam dirinya sendiri di cermin. Dan dia bergumam dengan bangga, bukankah ini jauh lebih cantik daripada Horiah? Dia mengandalkan menjual kesengsaraan untuk menarik penggemar. Aku tidak sanggup kehilangan orang itu. Saya mengandalkan kecantikan saya, dan juga bisa menarik banyak penggemar. Saat itu, Claire mengetuk pintu dan berkata, Bu, waktunya makan. Elaine tidak peduli dengan makanannya, jadi dia berkata dengan santai, aku tidak mau makan, kamu bisa makan. Claire berkata, kamu sudah keluar seharian, bagaimana mungkin kamu tidak makan? Elaine berkata dengan santai, aku tidak akan makan, kakiku dan kakiku tidak nyaman. Dan aku harus melempar naik turun tangga. Tanpa berkata apa-apa lagi, Claire berbalik dan pergi lalu turun ke bawah. Dia menyiapkan satu porsi makanan untuk Elaine di piring makan, lalu mengangkatnya lagi. Mengira ibunya sendirian di kamar. Claire tidak mengetuk pintu ketika dia masuk. Setelah memasuki pintu, dia masuk dan berkata kepada Elaine yang sedang duduk di meja rias dengan punggung menghadapnya. Bu, hari ini aku tidak punya waktu untuk memasak, jadi aku memesan beberapa makanan untuk dibawa pulang. Dan ini sebagian dari semuanya, jadi kamu bisa makan selagi panas. Elaine menoleh, menunjuk ke arah sofa beanbag dan meja kecil di dekat ambang jendela. Dan berkata dengan santai, letakkan di sana. Melihat Elaine mengenakan riasan tebal, Claire mundur selangkah tanpa sadar karena takut, dan berkata, Bu, Ibu, kenapa Ibu pakai riasan tebal sekali? Apakah tebal? Elaine melihat ke cermin dan bergumam. Menurutku itu cukup bagus, kata Claire dengan canggung. Tapi kamu sudah keluar seharian, apa gunanya pakai riasan saat pulang? Mungkin kamu masih memakai riasan di malam hari dan ingin keluar? Elaine dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak akan keluar, aku hanya melakukannya untuk bersenang-senang, jadi jangan khawatir.